Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri Channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Levi Putri Channel akan memberikan informasi seputar bagaimanakah status guru honorer swasta yang mutasi atau pindah mengajar ke sekolah negeri? Apakah langsung menjadi prioritas 1, 2, 3 ataukah umum dalam pengangkatan PPPK 2022? Jadi ini intinya ya, ada teman admin yang bertanya, Pak admin, bagaimana saya ini seorang guru swasta yang mutasi ke sekolah negeri, apakah langsung menjadi prioritas 1, 2, 3 ataukah menjadi prioritas atau kategori umum? Simak ya informasi lebih lanjut di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar Levi Putri channelnya semakin berkembang. Dan sekarang lanjut saja ke fokus berita. Dikutip dari berita soloraya.com dan judulnya ya ini sebagai berikut. Begini nasib guru swasta yang mutasi ke sekolah negeri pada PPPK 2022. Masuk pelamar prioritas atau umum. Pelamar prioritas itu ada 3 ya, P1, P2, dan P3. Ini adalah kabar baru ya, 19 Agustus 2022. Berita soloraya.com. Pembahasan terkait PPPK 2022 selalu menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan guru honorer di tanah air, tidak terkecuali bagi guru honorer di sekolah swasta. Bagi guru honorer di sekolah swasta yang saat ini telah mutasi ke sekolah negeri, banyak yang bertanya terkait nasibnya pada pengangkatan PPPK 2022. Timbul pertanyaan, bagaimana nasib guru honorer sekolah swasta yang mutasi ke sekolah negeri pada seleksi PPPK 2022? Apakah nantinya termasuk pada pelamar prioritas atau pelamar umum? Dan admin akan meringkasnya ya ini supaya videonya tidak terlalu panjang, dan akan langsung ke contoh studi kasusnya. Di sini diberikan contoh ya. Bu Muti merupakan salah seorang guru honorer sekolah swasta yang telah lama mengabdi dari tahun 2016. Jadi Bu Muti ya bekerja sebagai guru honorer sekolah swasta dari tahun 2016. Kemudian pada tahun 2022 di awal bulan Januari, Bu Muti pindah tugas menjadi guru di sekolah negeri. Pada awal Januari ya, bisa saja 1 Januari misalkan atau 2 Januari, Bu Muti dari sekolah swasta pindah mengajar ke sekolah negeri. Kemudian dengan adanya pindah tugas tersebut, Bu Muti memiliki tanggal mulai tugas atau TMT mengajar pada sekolah negeri di bulan Agustus ini adalah 8 bulan. Jadi terhitung dari Januari ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi Bu Muti memiliki masa kerja di sekolah negeri 8 bulan. Padahal di sekolah swasta terhitung 2016 di Dapodiknya. Contoh selanjutnya, Bu Muti akan mengikuti seleksi PPPK 2022. Apakah Bu Muti menjadi pelamar prioritas 2? Mengingat bahwa
Bu Muti telah lama mengabdi di sekolah swasta dari tahun 2016 hingga 2022. Jadi kalau kita hitung ya, dari TMT di sekolah swasta 2016 ke 2022, maka ini masa kerjanya sudah 6 tahun ya. Maka jawaban dari kondisi yang dialami oleh Bu Muti, yaitu Bu Muti tidak bisa menjadi pelamar kategori prioritas 2. Nah, jadi walaupun Bu Muti sudah memiliki masa kerja 6 tahun ya, terhitung dari dapodik swasta pindah ke negeri, maka ini Bu Muti tetap ya tidak masuk pelamar kategori prioritas 2. Di sini dijelaskan mengapa tidak masuk kepada prioritas 2. Hal tersebut dikarenakan pada dapodik Bu Muti pada sekolah negeri baru 8 bulan. Jadi yang dihitung adalah dapodik sekolah negeri ya. Jadi yang di swasta ini tidak dihitung. TMT Bu Muti sebagai guru honorer sekolah swasta terhitung dari 2016 tidak bisa turut dihitung untuk jenis pelamar kategori 2, sebab untuk TMT tersebut adalah data dari sekolah swasta. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelamar prioritas 2 adalah guru honorer, tenaga honorer kategori 2 yang telah mengajar lebih dari 3 tahun. Padahal Bu Muti kalau dihitung dari dapodik swasta 6 tahun ya. Sementara di sini untuk prioritas 2 ini lebih dari 3 tahun. Maka Bu Muti ya yang dihitung itu tetap adalah dapodik di sekolah negeri. Dan berikut ini adalah kesimpulannya ya. Kesimpulan Bu Muti yang baru memiliki masa kerja 8 bulan di sekolah negeri atau terhitung dapodik di sekolah negeri. Oleh karena itu, Bu Muti dapat melamar PPPK 2022 dengan kategori sebagai pelamar umum. Mengapa demikian? Sebab yang menjadi acuan yaitu TMT Bu Muti yang tercatat pada dapodik di sekolah negeri masih 8 bulan. Nah, ini teman-teman ya yang studi kasusnya mirip Bu Muti di sini ya, yang dicontohkan di sini. Jadi dapodik yang dihitung itu untuk PPPK itu adalah dapodik di sekolah negeri. Karena ini banyak teman-teman kita ya dari sekolah swasta yang pindah atau mutasi ke sekolah negeri, maka TMT-nya ini yang dibawa dari sekolah swasta atau terhitung dapodik negeri. Ternyata ini studi kasus ini yang dihitung adalah TMT masuk di dapodik sekolah negeri. Ya, semoga ini bermanfaat ya. Semangat terus buat guru swasta. Peluang menjadi PPPK ini sebenarnya di 2022 sangat terbuka karena BKN sudah mengatakan bahwa 2022 tidak ada penerimaan CPNS. Prioritas adalah untuk PPPK. Admin doakan ya, semoga seluruh tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.